مخلصا له الدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bersyukur tetap dan terus bersyukur kepada Allah apapun yang terjadi, yang dialami dan akan kita hadapi. Semoga itu menjadi wasilah Allah berikan kita kemudahan untuk menghadapi setiap masalah yang kita hadapi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bersolawat ke atas Nabi dengan memperbanyak membacanya dan terus Allah limpah curahkan untuk Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Beberapa hari yang lalu kita telah pun membahas berkenaan dengan doa, bahwa sebagai muslim yang beriman kita memiliki senjata dan senjatanya adalah doa. Lalu kita manfaatkan bulan Ramadan ini untuk memperbanyak kita memohon kepada Allah. Namun jika doa-doa yang kita panjatkan, yang kita mohonkan seperti tidak dikabulkan atau seperti tidak yang kita inginkan, maka kita harus bersabar, karena pada hakikatnya semua doa dikabulkan, hanya beda cara bagaimana Allah mengabulkannya. Lalu di kelanjutan dari apa yang pernah kita bahas pada waktu hari yang lalu, maka di samping kita berdoa, kita pun harus bertawakal. Kita pernah sampaikan Al-Baqarah 216, misalkan boleh jadi engkau membenci sesuatu padahal itu baik menurut Allah, boleh jadi engkau menyukai sesuatu tapi itu buruk menurut Allah. Di akhir kalimat itu ada kalimat wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah Maha mengetahui wa antum la ta'lamun, sedangkan kalian tidak mengetahui. Nah, ini memberikan makna bahwa di ujungnya itu kita harus bertawakal kepada Allah. Tawakal, wakala, yakinu artinya menjadikan Allah sebagai wakil, atau kita mewakilkan urusan kita kepada Allah. Sebab ada kalimat wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui, Maha mengetahui, sedangkan engkau tidak mengetahui. Bertawakal kepada Allah, menjadikan Allah sebagai wakil, menyerahkan urusan kepada Allah, tentu berbeda dengan posisinya ketika yang dijadikan wakil manusia. Meskipun kalimatnya sama, ya, maknanya berbeda. Ketika manusia yang diangkat menjadi wakil, dia tidak punya kuasa, dia tidak punya inisiatif kecuali melakukan apa yang harus dia lakukan sesuai keinginan ketuanya, sesuai keinginan atasannya. Tetapi ketika menjadikan Allah sebagai wakil, maka Allah Maha segalanya, kita makhluk yang tidak ada daya dan upaya, kita serahkan itu kepada Allah. Namun ingat, ketika kita menjadikan Allah sebagai wakil, kita bertawakal kepada Allah bukan lantas tanpa ikhtiar. Jadi tidak sepenuhnya, tidak lantas tanpa ikhtiar. Mengapa? Sebab suatu hari ada sahabat yang mendatangi Rasulullah SAW ke masjid, ingin bertemu dengan Rasulullah SAW, mungkin janjian di dalam masjid. Ketika Rasul bertanya, wahai sahabatku atau wahai fulan, sudahkah kau ikat untamu?
Mungkin sahabat itu datang jauh, dia membawa unta, atau dia menunggangi unta datang ke masjid itu. Rasul bertanya, sudahkah kau tambat untamu? Sahabat ini menjawab, ya Rasulullah, aku serahkan semuanya kepada Allah. Maka kata Rasul, tambat dulu, ikat dulu untamu, cangcang heula, baru kau bertawakal kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa di satu sisi kita pun harus menyerahkan urusan kita kepada Allah. Di hujung ikhtiar kita, di hujung doa kita itu terjadi. Berarti satu sisi yang lain kita pun harus berikhtiar. Berikhtiar di sini dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah bagian daripada ibadah. Doa salah satu ikhtiar, atau hal-hal yang lainnya pun ikhtiar, maka kita serahkan kepada Allah. Memang hati yang dirahmati Allah, meskipun misalkan para ulama sufi, ahli-ahli tasawuf, mereka membagi tingkatan-tingkatan tertentu dalam tawakal. Seperti tawakalnya seorang terdakwa kepada seorang pengacara. Artinya dia mewakilkan urusan hukumnya kepada pengacara, tetapi tawakalnya dia masih memiliki kekuasaan, masih memiliki kekuatan, bisa mengubah kapanpun pengacaranya. Jadi kuasanya masih ada dalam kendali si terdakwa itu, karena dia yang mengangkat dan memberhentikan pengacaranya. Ada juga yang kedua, tawakal seorang bayi kepada ibunya. Meskipun bayi ini bisa apa-apain atau dimandikan, diapain sama ibunya, tapi paling tidak bayi ini masih bisa meronta dan menangis. Dan yang ketiga, seperti tawakalnya seorang jenazah kepada orang yang masih hidup yang akan memandikannya, sama sekali dia tidak berbuat apa-apa, tergantung, terserah bagaimana yang hidup. Kata para ulama sufi ini, tawakal yang tingkat ketiga ini meskipun demikian, tetapi itu dalam kondisi tertentu. Meskipun dia posisinya seperti menyerahkan segalanya tanpa ada ikhtiar sama sekali, tapi itu dalam kondisi tertentu. Ini pernah terjadi ketika baginda Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Yathrib. Bagaimana ketika beliau berada di satu gua atau di Jabal Thur bersama Abu Bakar As-Siddiq. Mengapa Abu Bakar khawatir pada waktu itu, sedangkan Rasulullah SAW tidak khawatir? Bahkan Rasulullah SAW menenangkan Abu Bakar, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, jangan takut, jangan khawatir, sesungguhnya Allah bersama kita. Rasul ingin mengajarkan kepada kita bahwa ada masanya tawakalnya lebih maksimal, atau tawakalnya mungkin di atas 80%. Mengapa? Sebab waktu itu hijrah Rasulullah SAW langsung diperintah oleh Allah dan sifatnya segera, tidak membutuhkan persiapan lama. Beliau sangat yakin kalau ini perintah Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Bagaimana juga Hajar ketika ditinggalkan oleh Ibrahim, ya, di samping waktu itu ditinggalkan bersama Ismail. Tetapi 1,5 tahun kemudian, ketika peperangan, di situ Rasulullah SAW yang ada kekhawatiran setelah hijrah 1,5 tahun hijriah, kemudian hampir tahun kedua hijriah, justru Rasul nampak khawatir. Dua peristiwa yang berbeda dialami oleh dua orang yang sama. Di situ Rasul yang merasa khawatir. Lalu Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Ada semacam kebalikannya. Mengapa Rasul ada kekhawatiran? Rasul bukan khawatir Allah tidak menolong para sahabat dan dirinya, tapi Rasul khawatir peperangannya kalah, sehingga para sahabat wafat, gugur di medan perang. Islam belum tersebar ke seluruh penjuru dunia. Mengapa? Sebab berperang itu jauh-jauh hari sudah disampaikan, sudah Allah perintahkan kepada Rasul, wa'iddu lahum mastata'tum, hendaklah kalian menyiapkan segalanya. Rasul khawatir persiapannya tidak maksimal. Ini kita bedakan mana yang hanya perlu maksimal tawakal saja dan mana harus 50-50 tawakal dengan ikhtiar. Oleh karena itu Bapak ya hadirin yang dirahmati Allah, maka dalam hal ini kita tidak boleh dan tidak mesti langsung putus asa, langsung berburuk sangka kepada Allah. Boleh jadi doa-doa kita belum kita iringi dengan kesabaran, boleh jadi doa-doa kita belum bertawakal dengan cara yang benar, padahal Allah Maha tahu sedangkan kita tidak tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Barakallahu li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله مخلصا له الدين